Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini untuk menyampaikan laporan tesis. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang tesis dengan judul Perumusan Strategi Pengembangan Smart Logistik di Perusahaan Logistik Nasional menggunakan Balance Scorecard. Alasan saya memilih judul ini karena saat ini perusahaan tempat saya bekerja sedang merancang sistem logistik yang terintegrasi sehingga goals ke depannya bisa mewujudkan smart logistik ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Zahari. Saat ini saya bekerja di PT Pos Logistik Indonesia sebagai System Development dan Integration Manager. Dan saya pernah mengenyam pendidikan D4 Teknik Informatika di Politeknik Pos Indonesia, Bandung, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di MMT ITS Jakarta dengan bidang keahlian analitika bisnis. Outline yang dibahas pada penelitian ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kajian pustaka dan dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Disruptive innovation saat ini sedang mengubah lanskap banyak industri dan model bisnis. Oleh karena itu, PT Pos Logistik Indonesia atau disebut Poslog melihat peluang bisnis logistik makin terbuka dan persaingan juga makin ketat dipengaruhi fenomena disruptif tersebut. Namun terdapat beberapa tantangan logistik yang ada di Indonesia. Salah satu faktornya adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan masih terbiasa memakai sistem transaksi manual. Karena hal tersebut diusulkanlah penelitian ini, yaitu pemanfaatan teknologi smart logistik yang bertujuan meningkatkan efisiensi industri logistik ke arah yang lebih maju dan untuk merealisasikannya, penerapan bisnis model kanvas, balance scorecard, dan analisis SOAR dinilai sangat potensial menghasilkan smart logistik yang terintegrasi. Selanjutnya, rumusan masalah tadi berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan. Yang pertama, bagaimana proses logistik berjalan di Posok selama ini dan kira-kira apa saja yang bisa ditawarkan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian, yang kedua, bagaimana merancang pendekatan strategis untuk mengembangkan smart logistik yang terintegrasi di Poslog. Yang ketiga, bagaimana merumuskan strategi pengembangan smart logistik tadi sehingga bisa berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini, yang pertama, menerapkan bisnis model kanvas untuk mengidentifikasi proses bisnis logistik yang berjalan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menerapkan balance scorecard sebagai kerangka strategis untuk mengembangkan smart logistik. Yang ketiga, menerapkan analisis strength, opportunities, aspiration, result, atau disebut SOAR, sebagai metode untuk merumuskan strategi pengembangannya. Selanjutnya, pada bab 2, kajian pustaka dan dasar teori, yang pertama membahas smart logistik. Smart logistik merupakan kombinasi cerdas dan teknologi, administrasi, dan aktivitas manusia antar elemen pasukan yang terlibat rantai. Selanjutnya, bisnis model kanvas menurut Osterwalder merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap suatu nilai. Bisnis model ini disusun dengan 9 blok bangunan dasar yang menunjukkan logika bagaimana sebuah perusahaan bermaksud untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang menyediakan kerangka kerja untuk mengukur strategis dan sistem manajemen. Terdapat
tiga fungsi dari balance scorecard, yaitu yang pertama sebagai sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu financial, customers, internal business process, serta learning and growth. Kemudian, balance scorecard berfungsi sebagai sistem manajemen strategis, dan terakhir, sebagai alat komunikasi. Analisis SOAR meningkatkan perencanaan strategis dan proses implementasi dengan menggunakan pendekatan positif untuk menyelidiki kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil yang dapat diukur. Pada pendekatannya menggunakan appreciative inquiry yang mengubah model SWOT menjadi SOAR seperti yang ditunjukkan pada tabel. SWOT berfokus pada persaingan lebih baik saja, sedangkan SOAR berfokus pada potensi menjadi yang terbaik. Kemudian, bab 3, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui focus group discussion untuk membahas pengembangan smart logistik yang dihadiri oleh corporate strategy manager, transportation manager, value added dan industrial project manager, project logistic account manager, human capital manager, dan proses wawancara dengan beberapa pihak terkait yang ada di Poslog. Dalam penelitian ini, keempat perspektif dari balance scorecard diterapkan sebagai variabel independen. Selanjutnya, proses pelaksanaan penelitian ilmiah ini terdiri dari langkah-langkah yang juga menerapkan prinsip metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan selama melakukan penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang diperoleh dari studi literatur dan studi lapangan. Kemudian, penentuan tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, tahapan pengumpulan data yang diperoleh dari dua bagian berdasarkan jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Kemudian, identifikasi awal perusahaan menggunakan 9 blok model bisnis canvas. Selanjutnya, identifikasi 4 perspektif balance scorecard, menetapkan tujuan strategis, kemudian merumuskan strategi dengan menggunakan analisis SOAR, dan pada tahap akhir baru menarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya, pada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis kondisi eksternal. Menurut laporan Ken Research, pasar logistik Indonesia diperkirakan akan memperoleh pendapatan CAGR sebesar 7,9% hingga mencapai 300,3 miliar dolar pada tahun 2024. Proyeksi pendapatan pasar logistik Indonesia pada tahun 2020 mencapai 220,9 miliar dolar. Berdasarkan nilai tersebut, maka market share Poslog hanya sekitar 0,2% saja. Selanjutnya, gambaran perusahaan logistik yang ada di Indonesia. Di sini kita dapat melihat perbandingan Poslog dengan perusahaan lainnya seperti Samudra Indonesia, BGR Logistik, dan KAI Logistik dari sisi revenue, net profit margin, total asset, main service, segmen fokus, key capabilities, dan didirikan tahun berapa perusahaan tersebut berdasarkan annual report tahun 2019 masing-masing perusahaan. Kemudian data dari Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,12%. Dan juga dapat kita lihat bahwa semua poin yang ada di bawahnya juga mengalami kontraksi. Dan ini dapat dilihat sebagai ancaman yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Analisis eksternal selanjutnya yang disajikan dalam matriks EFA yang merangkum dan mengevaluasi peluang dan ancaman yang berbeda sesuai dengan kepentingannya terhadap strategi bisnis Poslog secara keseluruhan dan memperoleh skor akhir sebesar 2,77
sedikit di atas skor rata-rata, yaitu 2,5, yang berarti bahwa dengan orientasi strateginya, Poslok hanya sedikit mampu menanggapi faktor eksternal. Kemudian, analisis internal yang disajikan dalam matriks IFE yang merangkum dan menilai kekuatan dan kelemahan yang berbeda sesuai dengan kepentingannya terhadap strategi bisnis Poslok secara keseluruhan dan memperoleh skor akhir sebesar 3,11 yang nilainya jauh di atas skor rata-rata 2,5 dan dengan demikian menunjukkan posisi internal Poslok yang cukup kuat. Kemudian, berdasarkan analisa melalui matrik internal dan eksternal, maka dapat dijelaskan bahwa Poslok berada pada kuadran 4, di mana pada perusahaan yang berada pada kuadran tersebut termasuk perusahaan yang digambarkan sebagai grow and build. Perusahaan pada kuadran ini sangat cocok untuk menerapkan strategi backward, forward, atau horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. Penerapan bisnis model Canvas di Poslok terdiri dari 9 blok bisnis model Canvas. Berdasarkan hasil diskusi pada value proposition, yaitu end-to-end service, memiliki kaitan dengan pengembangan smart logistik, yaitu Poslok siap melayani kerjaan mulai dari tahap pengenalan hingga perpindahan dari tempat asal ke tujuan dengan dukungan teknologi yang tepat guna. Selanjutnya, tim Maps. Poslok membagi strategic teams menjadi keunggulan operasional, pengembangan bisnis, dan keintiman pelanggan. Tim perusahaan yang mengidentifikasi 4 perspektif balance scorecard dalam membangun peta untuk meningkatkan strategi yang diperlukan untuk mencapai setiap hasil strategis, dan ini berdasarkan hasil FGD. Pada peta strategi, pengidentifikasian 4 perspektif balance scorecard digunakan untuk membangun kerangka agar mencapai tujuan strategis dengan alat pengukuran sesuai target yang cukup jelas dan berapa inisiatif dalam prosesnya. Dalam penyusunan peta strategi dimulai dengan memaksimalkan penggunaan teknologi yang diharap bisa memberikan layanan yang efisien dan implementasi budaya akhlak agar mendapat kerjasama strategis dengan mengandalkan sinergi BUMN, sehingga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan pelanggan baru, dan tentu saja bisa menurunkan biaya operasi dan menumbuhkan pendapatan perusahaan. Komponen dasar yang mendorong sistem smart logistik adalah identifikasi, penempatan, pengindaran barang, dan dalam penelitian ini, fokus utama pengembangan smart logistik hanya mencakup collecting proses yang terdiri dari proses create order untuk mengimport informasi barang, transport management system, dan warehouse management system yang terdiri dari proses penerimaan barang hingga barang menjadi stock on hand, kemudian dilakukan packaging jika dibutuhkan, selanjutnya ke proses sales order dan delivery order sebelum barang keluar dari gudang. Selanjutnya, analisis SOAR yang dimulai dengan FGD untuk mendiskusikan rancangan strategis terkait pengembangan smart logistik. Hasilnya, terdapat 4 tahapan dalam pengembangan smart logistik, yaitu inquiry into strength, imagine the opportunities, innovate to reach aspiration, dan inspire to achieve results. Kemudian dari analisis SOAR yang dimulai dengan FGD untuk mendiskusikan rancangan strategis terkait pengembangan smart logistik, hasilnya terdapat 4 tahapan dalam pengembangan smart logistik tadi, dan kemudian dari analisis SOAR diperoleh matrik yang menghasilkan 4 strategi. Salah satunya strength dan aspiration atau strategi SA, yaitu mempersiapkan sinergi dengan perusahaan BUMN
mengintegrasikan proses logistik secara keseluruhan, dan mengedukasi para pengguna teknologi dan strategi lainnya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu pertama, hasil matrik EFE mendapat skor akhir 2,77 dan matrik IFE mendapat skor akhir 3,11. Dan berdasarkan hasil tersebut, maka matriks internal eksternal post-rock nyatakan berada pada kuadran 4 sebagai perusahaan yang grow and build. Selanjutnya, penerapan bisnis model Canvas untuk mengidentifikasi proses bisnis pada post-log dalam berbagai aspek dan bagi ke dalam 9 blok bisnis model Canvas yang dimulai dari customer segment hingga cost structure seperti yang telah tampilkan sebelumnya. Kemudian, penerapan balance scorecard untuk memetakan strategi perusahaan menjadi beberapa tema strategis yang dipandang berdasarkan 4 perspektif, mulai dari sasaran strategi, perspektif keuangan, hingga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, penerapan analisis SOAR untuk merumuskan strategi pengembangan smart logistik yang terintegrasi, mulai dari tahap analisis hingga menghasilkan 4 strategi yang dilihat dari kekuatan atau strength, peluang, aspirasi, dan hasil yang dapat diukur. Selanjutnya, implikasi manajerial yang diperoleh dari penelitian ini adalah memodernisasi cara kerja logistik dengan teknologi sehingga bisa membantu perusahaan logistik untuk pertama, memenuhi harapan pelanggan, menurunkan biaya rantai pasok, memberikan layanan yang efisien, menggabungkan seluruh kekuatan logistik dalam satu platform. Kemudian, platform smart logistik menghasilkan manajemen yang komprehensif dari aliran barang dan aliran informasi di seluruh rantai logistik untuk memastikan bahwa data layanan pengiriman dapat terorganisir di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, serta dapat memastikan secara real time. Kemudian, terakhir, saran yang ingin disampaikan untuk penelitian ini maupun penelitian selanjutnya adalah penelitian dilanjutkan dengan proses implementasi strategi. Untuk keberhasilan karyawan diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang rumusan strategi, target-target yang diukur dalam perspektif balance scorecard diharapkan sesuai dengan implementasi dan pengukuran yang jelas. Dalam implementasi analisis SOAR, harus benar-benar membahas tentang hal-hal positif. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen pembimbing. Mohon saran dan masukannya, Pak. Terima kasih.